Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, kalian masih ingat dengan proyek saya membuat mobil RC Bluetooth? Oke, di video kali ini saya akan tambahkan sebuah fitur di mobil ini, yaitu mode Advider ya. Nah, oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Oke, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, cara membuat mobil RC ini, kalian tonton terlebih dahulu ya, agar kalian bisa lebih paham. Oke, di sini mobil RC-nya rusak ya, karena ketika saya coba dia terendam air. Nah, tapi di sini kita akan perbaiki. Di sini modul Bluetooth-nya rusak, saya akan ganti dengan yang baru. Dan juga di sini Arduino-nya portnya berkarat ya, karena masuk air. Tapi di sini Arduino-nya masih bisa ya sebenarnya. Tapi saya sekalian akan ganti saja. Oke, dengan Arduino yang baru seperti ini. Nah, untuk di modul driver motornya L298N-nya masih bagus ya. Dan di sini baterainya juga sudah drop, kita akan ganti juga ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya masih tetap menggunakan baterai 18650 copotan dari baterai laptop ya. Atau jika kalian memakai baterai yang baru juga tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini saya lakban supaya tidak short ya. Oke, di sini saya sudah pasang semuanya untuk baterai dan Arduino-nya juga. Lalu di sini kita akan merangkainya ya. Nah, ternyata setelah saya cek, ternyata di sini saklarnya juga rusak ya. Kita akan ganti juga dengan yang baru. Oke, teman-teman, setelah semua dirangkai dan juga sudah rapi ya, seperti ini. Nah, kita akan uji coba terlebih dahulu ya untuk ininya, modul Bluetooth-nya dan lain-lain. Oke, untuk programnya masih sama seperti mobil RC Bluetooth pada video sebelumnya ya. Sini kita akan coba terlebih dahulu. Jika sudah berhasil, nanti kita akan ke next step ya, atau ke step selanjutnya. Nah, kita akan coba terlebih dahulu di sini untuk menghubungkannya dan menjalankannya. Oke, ternyata di sini dia sudah berfungsi kembali ya. Bisa kita jalankan seperti ini. Oke, jika sudah berhasil seperti ini, kita akan lanjut ke step berikutnya ya. Nah, di step berikutnya ini kita akan menambahkan sebuah servo seperti ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan sensor ultrasonik untuk sensor jaraknya. Nah, tapi di sini saya tidak akan menggunakan servo ya di akhir video. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya tidak menggunakan servo ya di akhir video. Oke, di sini kita juga akan buat lubang untuk mencolokan kabelnya ya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya lem, sudah menempel dengan kuat ya untuk modul servo dan juga ultrasoniknya. Nah, di sini saya juga sudah buat lubang yang mana nanti kita untuk mencolokkan kabelnya. Oke, setelah semua dirangkai, saatnya pengetesan. Ini percobaan pertama saya. Nah, kita akan lihat hasilnya. Oke, hasilnya di sini dia berjalan mundur terus ya.
Sini saya hanya memprogram dari example saja ya. Jadinya dia seperti ini, hanya mundur, dan mundur tanpa ada majunya ya. Tapi nanti kita akan perbaiki. Oke, di sini percobaan kedua. Nah, kita akan coba kembali apakah dia berhasil. Dan masih sama ya, masih tetap dia mundur terus seperti ini. Nah, dia sebenarnya bisa maju, cuman masih terlalu ini ya, pergerakannya masih terlalu barbar gitu. Nah, kita akan program ulang lagi supaya dia bisa sedikit merespon gitu ya. Sini modul ultrasoniknya sampai lepas ya. Saya akan pasang kembali. Oke, setelah banyak percobaan saya coba melihat referensi dari Google, dan ini percobaan ke-10 saya. Apakah masih gagal? Dan tetap saja masih tetap gagal. Nah, oke, tapi teman-teman dalam membuat sebuah project, kegagalan itu hal yang biasa ya. Jadi kalian harus tetap semangat dalam membuat suatu project. Jika gagal terus, maka kalian harus melakukan suatu perubahan agar project tersebut dapat berhasil ya. Oke, seperti ini. Nah, oke, di sini percobaan ke-17 saya. Nah, di sini sudah berfungsi dengan baik sebenarnya, tapi kecepatannya masih kencang gitu ya. Saya ingin mengurangi kecepatannya dengan cara pin enable A dan pin enable B gitu ya. Kita akan set gitu ya di kecepatannya. Nah, seperti ini. Nah, tapi dengan ngeset kecepatan seperti itu, kita harus mengorbankan servonya gitu ya. Jadi servo tidak bisa bekerja ketika kita atur kecepatannya. Oke, di sini percobaan ke-25 saya. Nah, di sini sudah saya kurangi kecepatannya. Lalu saya tidak menggunakan servo ya. Jika saya menggunakan servo, maka programnya tidak bekerja gitu ya. Saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin bagi teman-teman yang tahu, silakan komen saja di bawah ya. Nah, oke, akhirnya ke mode final dari mode avoider-nya ya. Nah, di sini sudah berhasil dengan sempurna ya. Dia tidak menabrak dan juga kecepatannya lumayan lah ya. Nah, nanti di aplikasinya kita bisa atur kecepatannya dan lain-lain gitu ya. Nanti kita akan praktekkan ketika sudah jadi aplikasinya. Oke, bisa diperhatikan di sini dia sangat responsif ya pergerakan. Karena kecepatannya saya kurangi, jadi dia bisa responsif seperti ini. Nah, di sini karena tidak terpakai servonya, jadi saya lepas saja ya. Sini saya langsung tempelkan modul ultrasonik ke bodi dari mobilnya ya. Oke, untuk uji coba aplikasinya untuk mode avoidernya, di sini saya menggunakan terminal Bluetooth. Aplikasinya buatan saya sendiri ya. Nah, seperti ini. Saya coba untuk mode avoidernya di perintah Bluetooth.
dan ternyata bisa ya. Jika sudah bisa begini, kita akan membuat aplikasinya gitu ya. Saya akan perbarui aplikasi sebelumnya saja gitu ya, supaya kita bisa memainkannya dengan lebih enak gitu ya. Nah, ini saya uji untuk jalannya gitu ya, mode avoider dengan perintah Bluetooth. Nah, di sini sudah bisa. Lalu ketika berhenti, saya pencet, nah dia berhenti ya, seperti ini. Nah, kita pencet lagi, dia akan berada di mode avoider. Nah, seperti ini. Sudah lumayan lah ya. Oke teman-teman, untuk rangkaiannya sebenarnya masih sama pada video sebelumnya ya, membuat mobil RC sebelumnya. Nah, di sini saya hanya menambahkan untuk sensor ultrasonik dan di sini pin enable A dan enable B ya, saya hubungkan ke pin 9 ya. Nah, untuk pin echo dari ultrasoniknya di pin 10 dan pin triggernya di pin 11. Oke, yang lainnya masih sama seperti ini. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya. Saya menggunakan modul driver L298N nya terbalik ya. Jadi di sini kanan untuk kiri dan kiri untuk kanan gitu ya. Atau kalian juga bisa menyesuaikan di codingnya ya, jika kalian tidak menggunakannya secara terbalik. Oke, kalian bisa download untuk skemanya, linknya ada di deskripsi. Nah, oke teman-teman, untuk codingnya di sini kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit ya programnya. Sini software serial, ini library bawaan ya. Sini saya menggunakan pin 2 dan 3 untuk modul Bluetooth-nya. Kemudian di sini untuk pin in 1 ya. Harusnya ini in 1 di pin 7, in 2 di pin 6, pin 3 di pin 5 dan in 4 di pin 4 gitu ya. Lalu di sini pin speednya saya menggunakan di pin 9 ya. Untuk pin speed ini wajib pin yang ada PWM-nya gitu ya. Nah, untuk pin trigger di pin 11 dan pin echo di pin 10 ya. Nah, untuk lampu kanan di A0 dan lampu kiri di A1 masih sama ya. Nah, oke, ini untuk data-datanya ya. Ini untuk data pengiriman Bluetooth-nya. Nah, di sini nah speed awalnya saya set di sini 160 ya. Nanti kita bisa atur juga di aplikasinya untuk speednya ya. Nah, jika kalian ingin kencang, batasnya di 255 ya. Oke, di sini untuk speednya kita buat constraint ya. Constraint ini nilainya stabil ya. Jadi misal dia di bawah 0, maka dia akan tetap 0, dan jika lebih dari 255 maka dia akan set di 255 gitu ya. Lalu kita buat analog write, pin speednya adalah speed gitu ya, yang sudah diatur nanti. Oke, lalu ini untuk pengiriman data dari Bluetooth-nya ya. Kalian bisa pelajari sendiri. Nah, di sini jika mode avoider-nya true gitu ya, maka dia akan di perintah avoider gitu ya. Nah, di sini saya bikin
perintah maju, mundur, kiri, kanan, dan berhenti. Oke, untuk perintah avoidernya dia akan untuk sensor ultrasoniknya akan ngecek gitu ya. Nah, jika jaraknya lebih dari sama dengan 22 ini dalam satuan senti gitu ya. Nah, jika jaraknya lebih dari sama dengan 22, maka dia akan perintahnya maju gitu ya. Nah, jika jaraknya kurang dari 22, ini artinya ada halangan gitu ya depannya. Nah, dia akan mundur, lalu delay 300, lalu dia akan ke kiri dan delay 750 milisecond gitu ya. Nah, di sini untuk perintah data Bluetooth-nya saya masukkan di sini juga supaya ketika ada perintah baru dia akan membacanya gitu ya. Nah, di sini untuk perintah Bluetooth-nya ya. Nah, dia akan di parsing datanya. Nah, seperti ini. Nah, jika datanya kodenya set gitu ya. Nah, untuk jika datanya 1, maka dia akan set speed sama dengan gitu data 2 ya. Nah, jika data 1-nya sama dengan 2, lalu jika data 2-nya sama dengan 0, maka mode avoidernya false gitu ya. Nah, jika tidak, maka dia akan true mode avoidernya gitu ya. Nah, jika data 1-nya 3, maka dia akan perintah maju, lalu 4 dia mundur, 5 dia ke kanan, 6 dia ke kiri, dan jika data 1-nya sama dengan 7, terus jika data 2-nya sama dengan 0, maka dia akan mematikan lampu kanan. Jika tidak, maka dia akan menyalakannya. Nah, ini sama. Jika perintahnya 8, lalu data 2-nya 0, dia akan mematikan lampu kiri. Dan jika tidak, maka dia akan menghidupkan lampu kanan ya. Nah, jika semua datanya tidak sama dengan ini, maka dia akan ke mode berhenti gitu ya, dan juga mode avoidernya false gitu. Nah, ini untuk awal supaya kita bisa tahu indikasi bahwa mobil itu telah hidup gitu ya, lampunya akan berkedip-kedip. Oke, seperti itu programnya. Langsung saja kita memainkan untuk mobilannya gitu ya. Oke teman-teman, di sini pertama kita hidupkan terlebih dahulu untuk mobilannya ya. Nah, oke, dia sudah hidup seperti ini. Kemudian kita buka untuk aplikasinya ya. Sini saya sudah update untuk aplikasinya. Oke, untuk aplikasinya teman-teman bisa download, linknya ada di deskripsi ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, di sini pertama yang kalian harus lakukan gitu ya. Kalau kalian sudah nonton video sebelumnya tentang mobil RC sebelumnya, kalian bisa skip untuk step ini ya. Nah, di sini kalian klik setting, lalu kalian bisa pilih Bluetooth di sini ya. Nah, di sini kita pilih untuk Bluetooth yang kita punya ya. Nah, jika belum muncul, kalian harus pairingkan terlebih dahulu. Untuk cara pairingnya ada di video saya sebelumnya atau di pojok kanan atas. Nah, oke, kita klik di sini untuk Bluetoothnya. Nah, terus kita simpan. Nah, untuk setting itu kita hanya perlu sekali saja ya. Jadi ketika kita sudah setting seperti ini, maka dia akan tersimpan di aplikasinya ya. Untuk seterusnya kita tidak perlu
untuk ke setting lagi ya. Kita langsung ke Arduino, lalu kita langsung klik icon Bluetooth ini untuk menghubungkannya. Oke, kita klik seperti ini. Nah, kita tunggu hingga logonya berubah menjadi biru seperti ini. Nah, dia sudah biru, artinya dia sudah terhubung ke mobilannya. Oke, kita coba untuk menjalankan secara manual ya. Nah, seperti ini, maju, mundur, nah, kanan, lalu kiri. Nah, seperti biasa ya, masih bisa untuk mode Bluetooth ini. Nah, untuk lampunya kita coba. Nah, untuk lampunya juga masih berfungsi ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa atur speednya ya. Nah, di sini kan 160 tadi awalnya. Nah, di sini kita bisa naikkan sampai dengan 255 ya. Kita coba set speed. Nah, dia sudah set ya. Nah, kita coba untuk menjalankannya. Nah, bisa diperhatikan ya, jalan mobilnya lebih cepat dibandingkan dengan speed yang tadi ya. Nah, kita coba perlambat speednya ya. Di sini saya set sampai 100 saja ya. Nah, kita set speed. Nah, dia sudah terset ya speednya. Oke, kita coba mundur. Nah, bisa diperhatikan ya, jalannya jadi pelan sekali. Nah, seperti itu. Nah, bisa diperhatikan jadi lambat sekali teman-teman. Nah, speed standarnya sih saya biasa menggunakan di 160 sampai 200 ya untuk speednya biasanya. Di sini kita set saja ke 180 dah ya. Oke, kita set speednya. Nah, oke, kemudian di fitur barunya di sini ada modenya ya. Di sini kan mode manual. Nah, kita bisa set ke mode avoider gitu ya. Nah, di sini ada tombol emergency. Jika mendadak, kalian bisa tekan tombol emergency ini untuk berhenti ya. Nah, di sebelumnya kan tidak ada tombol emergency. Nah, oleh karena itu mobilan saya nyebur ya ke got. Jadi di sini saya tambahkan tombol emergency untuk sewaktu-waktu jika lepas kendali, kalian bisa tekan terus seperti ini. Dia akan mengirim perintah terus gitu ya. Menekan yang lama seperti ini, dia akan terus mengirim perintah ke Arduino-nya untuk berhenti. Tapi jika Bluetooth-nya terputus, ya tidak bisa juga sih ya. Tapi setidaknya untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita akan coba untuk mode avoider-nya ya. Sini kita klik switch di sini, dia akan berganti ke mode avoider. Oke, kita klik. Nah, bisa diperhatikan dia berjalan sendiri ya untuk mode avoidernya. Nah, seperti itu. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kita bisa atur speednya juga ya dalam mode avoider. Sini misal kita set dia terlalu kencang, misal kita set di 100 ya. Kita set speed. Nah, dia akan berjalan lambat seperti itu ya. Nah, lambat. Oke, ini speednya masih di 100. Nah, oke, sekarang kita akan tambah speednya ya di 255 misalnya, speed paling kencang. Tapi saya tidak sarankan kalian di 255 ya. Kita set speed. Nah, seperti itu, dia kencang sekali ya untuk jalannya. Nah, saking kencangnya dia tidak bisa ini ya. Nah, bisa dilihat tidak terkontrol.
Oke, kita turunkan saja di 150-an deh ya. Nah, kita set speed. Nah, dia kembali di speed 150-an ya. Nah, di speed ini mungkin standar ya untuk mobil avoider pada umumnya gitu ya. Dan di sini juga di mode avoider kalian bisa menyalakan lampunya gitu ya. Nah, mungkin ada sedikit delay ya karena dia membaca terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, sini kita matikan saja lampunya untuk menghemat baterainya ya. Nah, kemudian di sini untuk berhenti kalian bisa tekan switchnya lagi seperti ini. Nah, di mode avoider ini ya, dia tidak ada tombol kontrolnya ya. Jadi untuk mencegah dari salah pencet gitu ya. Nah, di sini kalian bisa ke mode manual lagi ya dengan cara klik switchnya lagi seperti ini. Nah, dia akan berhenti dan kita berada di mode manual ya. Kita bisa kendalikan manual seperti ini. Oke, di sini kita akan coba untuk mode avoidernya lagi. Nah, lalu kita coba untuk tombol emergensinya ya. Nah, seperti ini kita tekan terus, nah dia sampai berhenti gitu ya untuk tombol emergensinya jika switch ini tidak respon gitu ya. Nah, seperti ini kita tekan, nah dia akan ke mode manual, lalu dia akan mengirimkan perintah untuk memberhentikan mobilnya gitu ya. Nah, ini juga digunakan ketika misal kalian lost kontak ya dengan bluetoothnya misal seperti ini. Nah, kalian langsung tekan emergency seperti ini, nah dia akan berhenti ya. Kita coba sekali lagi. Nah, maju seperti ini, kalian tekan maju, tekan, nah seperti itu. Tapi jika sudah koneksinya terputus, maka tombol emergency ini juga tidak ada fungsinya sih ya. Jadi disarankan untuk bermain di jarak aman gitu ya dari modul bluetoothnya. Nah, seperti ini. Kita bisa set speednya lagi. Nah, jadi kencang. Lalu kita turunin speednya 100. Nah, jadi lambat ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin membuat project ini, semua bahan-bahannya linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita ke mode avoider lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat ya dari jarak dekat. Nah, seperti ini ya. Dia tidak menabrak ya. Nah, jika dia cross seperti itu ya, artinya tidak mengenai objek, maka dia akan menabrak sedikit gitu ya. Tapi setidaknya kita sudah berhasil membuat untuk programnya ya. Oke, kita berhentikan. Oke, dia berhenti ya. Lalu kita mulai lagi. Nah, oke teman-teman, mungkin demikian ya video dari saya. Jika teman-teman ada masukan dan saran, saya harus menambahkan fitur apa lagi di mobil RC saya, kalian komen saja di kolom komentar ya. Nanti
Jika idenya menarik, saya akan tambahkan fitur-fitur lainnya di mobil RC saya. Oke, semoga kalian bisa membuatnya di rumah. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.